Sebuah mobil SUV terjatuh dari tebing setinggi 46 meter di California Utara. Mobil itu lantas mendarat di bebatuan tepi laut. Selanjutnya diketahui bahwa mobil itu milik dari Jennifer Hart dan istrinya Sarah Hart. Jennifer dan Sarah serta 6 orang anak asuh mereka juga ditemukan meninggal. Kondisi mobil yang jatuh dari tebing membuat polisi awalnya memperkirakan bahwa itu adalah kecelakaan lalu lintas. Namun ternyata kejadian itu menyimpan cerita yang sangat berbeda. Siapakah Jennifer dan Sarah Hart serta 6 orang anak asuh mereka? Jennifer Hart dan Sarah Gengler bertemu ketika mereka masih menjadi mahasiswi di Universitas Northwestern. Keduanya mengambil jurusan pendidikan untuk anak-anak sekolah dasar. Jennifer tumbuh di Huron, South Dakota, dan Sarah berasal dari Big Stone City, South Dakota, yang merupakan perbatasan dengan kota Minnesota. Ketika Sarah lulus dari universitas pada tahun 2002, Jennifer kemudian memutuskan untuk berhenti kuliah dengan alasan bahwa mereka dijauhi oleh teman mereka karena mereka mulai terbuka tentang hubungan mereka sebagai pasangan lesbian. Pada tahun 2004, Jennifer dan Sarah mulai mengasuh anak yang berusia 5 tahun yang bernama Lee. Pada interviunya dengan The Seattle Times pada tahun 2008, gadis itu menceritakan bahwa ia ingat ia pernah ditempatkan dengan Sarah dan Jennifer ketika ia akan memasuki sekolah SMA-nya. Ia mengatakan bahwa 6 bulan pertama berlangsung sangat baik. Jennifer dan Sarah membuat ia sibuk dengan berbagai aktivitas yang selama ini tidak pernah ia dapatkan, seperti pergi berkemah bersama dan pergi ke taman hiburan. Lee mengatakan bahwa ia sangat bahagia tinggal bersama pasangan Hart di rumah 2 lantai milik mereka dengan anjing dan beberapa kucing mereka. Pasangan itu juga menanyakan padanya apakah ia bersedia tinggal bersama mereka sampai ia berusia 18 tahun dan Lee pun menyetujuinya. Tidak membutuhkan waktu yang lama, Jennifer dan Sarah mulai bersiap untuk mengadopsi sekelompok anak-anak lainnya yang semuanya bersaudara. Menurut pernyataan Lee, Jennifer dan Sarah mengatakan padanya bahwa ia akan menjadi seorang kakak dan mereka akan menjadi keluarga besar. Jennifer dan Sarah mulai mengunjungi Texas untuk bertemu dengan 3 orang bersaudara yang akan mereka adopsi. Ketika mereka kembali, Jennifer dan Sarah menunjukkan foto dari anak-anak itu kepada Lee dan mereka semua terlihat sangat bahagia karena hal itu. Namun 1 minggu sebelum schedule adopsi terlaksana, Jennifer dan Sarah mengirimkan Lee untuk mengikuti terapi. Namun Lee tidak pernah kembali ke rumah keluarga Hart. Dokter yang menangani Lee mengatakan bahwa ia tidak lagi tinggal bersama Jennifer dan Sarah Hart, dan ia akan dipindahkan ke rumah orang tua asuh lainnya. Keluarga asuh Lee yang baru menjemput Lee di pusat terapi dan barang-barang Lee juga sudah dipersiapkan oleh Jennifer dan Sarah ketika Lee akan menuju pusat terapi tersebut. Ternyata di belakang itu semua, Jennifer dan Sarah mengatakan kepada pihak adopsi bahwa Lee bersikap aneh dengan memakan makanan yang ada di tempat sampah dan juga Lee pernah mencoba melakukan tindakan di mana hal itu disangkal oleh Lee ketika ia diinterview oleh Seattle Times. Jennifer dan Sarah mengatakan bahwa mereka tidak mau energi yang negatif dari Lee menghancurkan anak asuh mereka lainnya. Jennifer dan Sarah Hart berencana untuk mengadopsi 6 anak asuh yang diantaranya berasal dari 2 keluarga berbeda yang masing-masing terdiri dari 3 bersaudara. Beberapa orang mungkin mempertanyakan mengapa adopsi agensi memperbolehkan pasangan muda untuk mengadopsi anak sebanyak itu dengan waktu yang amat singkat. Namun ternyata diketahui bahwa agensi yang bekerja sama dengan Jennifer dan Sarah mempunyai sejarah yang kelam ketika menyangkut screening terhadap calon orang tua asuh. Dalam hal ini, screening yang biasanya berjalan dalam jangka waktu 2 tahun dipersingkat oleh agensi tersebut menjadi hanya beberapa bulan. Terlihat dari proses adopsi Abigail, Hannah Jane dan Marquis Hart, mereka diadopsi dari Colorado, Texas, di mana proses awal penempatan dilakukan pada tanggal 4 Maret 2006 dan mereka kemudian tinggal dengan keluarga Hart pada September di tahun yang sama. Pada saat itu, Sarah masih bekerja sebagai manajer di Harburger Store, sedangkan Jennifer menjadi ibu rumah tangga. Menurut para tetangga dan teman mereka, ketika mereka berkunjung, para anak-anak asuh ini tidak banyak berkomunikasi satu sama lain. Mereka juga mengatakan bahwa Jennifer berlaku sangat disiplin kepada anak-anak asuhnya itu. Ketika anak-anak asuhnya melakukan hal yang menurut Jennifer salah, maka ia tidak segan untuk memukul, kemudian membuat mereka berdiri di pojokan tanpa makan apapun. Jika salah satu teman atau tetangga yang tidak sengaja menyaksikan aksinya itu memprotes pola asuhnya, maka ia tidak segan untuk memutus hubungan dengan mereka.
Setelah 2 tahun berlalu pada bulan Juni 2008, Jennifer dan Sarah kemudian mengadopsi 3 anak lagi yang bernama Sierra Maya, Devonte Jordan, dan Jeremiah Hart yang berasal dari Houston. Dalam kasus ini, ibu kandung dari ketiga anak tersebut, Sherry Davis, terpaksa kehilangan hak asuhnya karena penggunaan narkoba. Sebelum ketiga anak ini bertemu dan diadopsi oleh keluarga Hart, selama kurang lebih 2 tahun, ketiga anak ini dititipkan kepada bibi dari pihak ayah kandung mereka dengan syarat bahwa 3 anak ini dilarang untuk bertemu atau memiliki kontak langsung dengan ibu kandung mereka. Namun dikarenakan masalah pekerjaan, sang bibi terpaksa harus meminta bantuan kepada ibu kandung dari 3 anak tersebut, Sherry Davis, untuk membantu mengasuh ketiga anaknya. Suatu hari salah satu pekerja sosial mengadakan kunjungan mendadak dan mendapati Sherry membantu menjaga anak-anaknya. Karena pelanggaran tersebut, 3 anak ini dengan terpaksa harus dititipkan kepada orang tua asuh yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan mereka. Ketiga anak ini harus dikeluarkan dari pengasuhan sang bibi dan pengadilan juga mencegah sang bibi untuk mendapatkan hak asuh permanen. Akibatnya anak-anak dari Sherry Davis harus dimasukkan ke dalam panti asuhan. Namun anak tertua Sherry Davis yang bernama Donte tidak diadopsi oleh pasangan Hart karena masalah perilaku. Dalam fase inilah 3 anak Sherry Davis akhirnya diadopsi oleh Jennifer Hart dan Sarah Hart. Pada tahun 2008, guru Hannah melihat luka memangan Hannah dan menanyakan hal itu kepada Hannah. Hannah mengatakan bahwa ia telah dipinggang oleh Jennifer, namun tiba-tiba dalam beberapa bulan kemudian, semua anak-anak asuh Jennifer dan Sarah Hart tiba-tiba berhenti sekolah selama 1 tahun. Kemungkinan karena pasangan Hart mengetahui bahwa para guru anak-anaknya mulai mengeluhkan empati pada para anak-anak dan mencoba mempertanyakan kepada pasangan itu. Namun nampaknya walaupun mempertanyakan perihal luka-luka yang terdapat pada para anak, pihak sekolah tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib. Pada tahun 2009, Jennifer dan Sarah Hart serta para 6 orang anak asuh mereka berkunjung ke Connecticut untuk melakukan legalitas pernikahan Jennifer dan Sarah. Di tahun itu juga pasangan ini mengirimkan email kepada seluruh anggota keluarga mereka untuk memberi kabar bahwa mereka akan melakukan program untuk memiliki bayi mereka sendiri. Saat itu Jennifer dan Sarah sudah berhubungan selama 10 tahun. Namun beberapa waktu kemudian, Jennifer dan Sarah mengatakan program itu tidak berhasil. Banyak yang menanyakan bagaimana pasangan ini bisa menghidupi 6 orang anak dan juga melakukan program bayi dengan penghasilan tunggal dari Sarah yang bekerja sebagai manajer. Namun ternyata pasangan ini menerima uang tiap bulan dari negara untuk biaya hidup masing-masing anak asuh mereka sejumlah $400–500 tiap orang anak, dan juga biaya-biaya bantuan lainnya. Hal ini jelas sangat membantu pemasukan mereka dan diduga karena hal inilah pasangan ini mengadopsi para anak-anak malang itu. Pada tahun 2010, Abigail mengatakan kepada gurunya bahwa ia merasa terancam dengan orang tua asuhnya itu. Ia bercerita bahwa pasangan Hart sering memukul satu hal yang tidak ia lakukan. Abigail juga menceritakan setelah mereka disiksa, Jennifer dan Sarah tidak akan memberi ia makan untuk waktu yang tidak ditentukan. Ketika hal itu ditindaklanjuti oleh sekolah dan melaporkan penyiksaan itu kepada polisi, diketahui bahwa hal ini tidak hanya dialami oleh Abigail, namun ternyata semua saudara asuhnya yang tinggal dengan Jennifer dan Sarah juga memberikan kesaksian yang sama. Atas laporan para anak asuh tersebut pada tahun 2011, Sarah mengaku bersalah di pengadilan dan diberikan masa percobaan. Masih pada tahun yang sama, tiba-tiba Hannah memberitahukan kepada salah satu suster tempatnya bersekolah bahwa ia belum makan apapun selama seharian. Mendapati hal itu, pihak sekolah pun mempertanyakan pada Sarah dan Sarah kemudian menyangkal keras hal itu. Usai insiden itu, para anak-anak asuh seketika diberhentikan dari sekolahnya oleh Sarah dan Jennifer dengan alasan mereka akan mengikuti kelas homeschooling. Setelah masa percobaan Sarah selesai, Sarah dan Jennifer kemudian memindahkan semua anak-anaknya ke Wesleyan, Oregon. Di sana mereka tinggal di sebuah peternakan dengan beberapa hewan ternak yang dipelihara oleh Sarah dan Jennifer, yang tentu saja para anak yang harus mengurus hewan-hewan tersebut. Dan tidak hanya itu, karena letaknya yang berada di pedesaan, para anak-anak tentunya semakin terisolasi dari dunia luar. Namun suatu hari seseorang yang tidak melampirkan identitasnya memberikan suatu laporan kepada polisi bahwa anak-anak dari keluarga Hart terlihat seperti kekurangan gizi. Mendapati laporan itu, polisi pun melakukan interogasi kepada para anggota keluarga Hart dan juga teman-teman yang mengenal keluarga itu.
Dalam penyelidikan ternyata diketahui bahwa Sarah dan Jennifer adalah orang tua yang sangat disiplin. Terbukti dengan para anak asuh yang harus mengacungkan tangan sebelum mereka diizinkan untuk bicara. Mereka juga tidak diberi izin untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada masing-masing saudara mereka. Salah satu anggota keluarga juga mengatakan bahwa para anak asuh diberi makan yang sangat sedikit. Hal itu dibuktikan dari kondisi fisik mereka yang sangat kurus. Namun ketika pihak berwenang menanyakan kepada para anak asuh, mereka menyangkal hal itu dan itu yang membuat pihak yang berwenang tidak dapat melakukan tindakan lebih lanjut. Namun seperti ingin menunjukkan pesona seorang ibu yang baik, Jennifer rutin mengupload foto anak-anak asuhnya yang melakukan banyak kegiatan yang menyenangkan di sosial medianya. Jennifer juga membagikan video di mana ia dan anak-anak asuhnya di festival musik pada tahun 2013. Dalam video tersebut terlihat salah satu anak asuh pasangan Hart yaitu Devonte memeluk si penyanyi dan terlihat menikmati acara tersebut. Tidak hanya itu, Jennifer juga sering membagikan opininya di laman Facebooknya tentang berbagi kebahagiaan dan cinta kasih terhadap sesama. Opini yang sangat berseberangan dengan apa yang ia lakukan kepada anak-anak asuhnya. Pada tanggal 25 November 2014, pasangan Hart dan anak-anak asuhnya mengikuti protes yang dilakukan di tengah kota Portland mengenai kasus penembakan seorang warga kulit hitam oleh polisi, di mana juri dalam persidangan memutuskan untuk tidak menghukum polisi tersebut. Dalam protes yang sedang berlangsung itu, Devonte memegang spanduk yang bertuliskan free hug atau pelukan gratis ketika tiba-tiba seorang polisi yang melihatnya kemudian memberikan pelukan kepada Devonte dan kebetulan seorang fotografer berhasil mengabadikan foto yang menyentuh tersebut yang lantas menjadi viral ke seluruh pelosok negeri. Hal inilah yang membuat Devonte menjadi cukup terkenal karena kemurnian hatinya. Beberapa stasiun TV meminta Devonte untuk menjadi bintang tamu di acara mereka, namun Jennifer menolak dengan alasan untuk melindungi privasi Devonte. Jennifer juga mengatakan bahwa ia dan keluarganya menerima banyak ancaman pembunuhan, dan oleh karena itu ia harus memindahkan dirinya dan para anak asuhnya ke area lain. Namun lagi-lagi, polisi tidak menemukan bukti adanya ancaman pembunuhan yang dikatakan oleh Jennifer. Beberapa tahun setelah viralnya foto Devonte, pada tahun 2017, keluarga itu pindah ke Woodland, Washington, sekitar 30 mil jauhnya dari tempat tinggal mereka sebelumnya. Rumah baru mereka kini diketahui memiliki tanah seluas kurang lebih 2 hektar. Tetangga mereka yang terdekat bernama Bruce dan Dana DeKalb mengatakan bahwa keluarga Hart tidak pernah terlihat di luar ruangan. Namun suatu hari pada pukul 1:30 dini hari, salah satu anak asuh keluarga Hart, Hannah, mendatangi kediaman rumah keluarga DeKalb. Bruce yang saat itu membukakan pintu untuk Hannah, mengatakan bahwa Hannah bercerita kepadanya bahwa pasangan Hart adalah orang yang rasis dan pasangan itu semua di dalam rumah itu. Saat itu Hannah berusia 14 tahun, namun keluarga DeKalb berpikir bahwa Hannah berusia 6 atau 7 tahun karena kondisi fisik Hannah yang terlihat sangat kurus. Tidak lama setelah Hannah berada di dalam rumah keluarga DeKalb, tiba-tiba Jennifer muncul dan mendatangi mereka, lantas ia segera menarik Hannah untuk kembali ke rumahnya. Keesokan harinya seluruh keluarga Hart beserta para anak asuh berkunjung ke kediaman DeKalb dan meminta maaf atas insiden pada hari sebelumnya. Jennifer mengatakan bahwa anak-anak asuhnya sering bertingkah keterlaluan karena mereka berasal dari orang tua pecandu narkoba. Hannah juga memberikan not kepada keluarga DeKalb di mana ia meminta maaf atas tindakannya dan menjelaskan bahwa apa yang dikatakannya sebelumnya adalah suatu kebohongan. Namun ketika Dana DeKalb meminta untuk berbincang dengan Hannah berdua, Jennifer tidak memperbolehkannya. Mengetahui hal itu, keluarga DeKalb memutuskan untuk tidak ikut campur. Namun ayah dari Dana DeKalb yang merasa khawatir pada anak-anak keluarga Hart, diam-diam menelpon polisi beberapa hari setelah insiden itu terjadi. Ia menceritakan semua yang terjadi serta kekhawatirannya bahwa para anak-anak itu adalah korban penculikan. Beberapa bulan kemudian, Devonte tiba-tiba mengunjungi kediaman keluarga DeKalb dan meminta makanan. Bruce DeKalb lantas memberikan Devonte makanan dan Devonte pun meminta Bruce untuk tidak mengatakannya kepada Jennifer atau Sarah. Beberapa hari berikutnya Devonte kembali menyambangi kediaman keluarga DeKalb dan kemudian memberikan list bahan makanan yang ia minta kepada keluarga DeKalb. Devonte juga meminta kepada keluarga DeKalb untuk menyembunyikan bahan makanan tersebut di daerah yang tidak diketahui Jennifer maupun Sarah.
Keluarga DeKalb rutin memberi makan kepada anak-anak asuh keluarga Hart. Namun setelah sebanyak 10 kali diam-diam memberikan makanan kepada anak-anak asuh itu, Dana DeKalb akhirnya melaporkan kejadian itu kepada pihak perlindungan anak kota setempat. Petugas berwenang lantas menyambangi kediaman keluarga Hart, namun tidak ada yang membukakan pintu. Rumah itu terlihat sepi walaupun kendaraan pasangan Hart terparkir di depan rumah mereka. Dalam beberapa hari ke depan, pihak berwenang berkali-kali mencoba menemui keluarga Hart, namun tidak ada hasil. Pada waktu yang bersamaan dengan pihak berwenang yang rutin mencari pasangan Hart di rumahnya atas laporan keluarga DeKalb, Sarah Hart ternyata diketahui sudah tidak masuk kerja selama beberapa hari dan mengirimkan pesan teks kepada teman kerjanya yang mengatakan bahwa ia sedang sakit. Namun setelah beberapa hari tidak kunjung masuk kerja, teman kerja Sarah yang khawatir lantas menelpon polisi dan meminta polisi untuk melihat keadaan Sarah di rumahnya. Di hari yang sama, seorang turis asal Jerman melaporkan kepada polisi bahwa ia menemukan sebuah mobil dengan posisi terbalik di dasar tebing. Segera setelah mendapati laporan itu, polisi lantas mendatangi tempat kejadian. Di dalam mobil ditemukan jenazah Jennifer dan Sarah Hart, sedangkan jenazah dari Marquis, Abigail, dan Jeremiah terlihat di bawah reruntuhan batu tebing yang berada agak jauh dari mobil. 2 minggu kemudian jenazah Sierra ditemukan di sebelah utara tebing di pantai tersebut. Namun jenazah Devonte tidak pernah ditemukan. Polisi awalnya menduga bahwa kejadian ini adalah suatu kecelakaan lalu lintas, namun setelah diselidiki lebih lanjut, polisi menemukan keanehan seperti rem yang tidak diinjak oleh si pengemudi yang mengindikasikan bahwa mobil itu sengaja melaju ke arah tebing untuk terjatuh. Selanjutnya juga diketahui bahwa kadar alkohol dalam tubuh Jennifer berada di atas batas legal. Berikutnya dalam tubuh Sarah dan juga 2 anak lainnya ditemukan kadar obat antihistamin dan juga tidak ada satupun dari mereka yang menggunakan sabuk pengaman. Penyelidikan lebih lanjut juga menemukan bahwa Sarah sempat mencari informasi tentang beberapa cara untuk melakukan pembunuhan tanpa terdeteksi. Kasus ini menimbulkan banyak pertanyaan mengapa Jennifer dan Sarah Hart tega melakukan hal yang begitu keji. Dan sayangnya tidak akan ada yang tahu alasan dibalik kejadian naas ini. Para anak-anak yang tidak berdosa ini telah dihianati oleh sistem adopsi yang membuat mereka harus bertemu 2 manusia keji seperti Sarah dan Jennifer Hart. Sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Stay tune!